dalam pemberantasan korupsi. Di era Subianto begitu gerak membuka dugaan korupsi pada proyek itu sudah dilakukan KPK sejak awal 2020. Proses penyelidikan dilakukan secara hati-hati untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai prosedur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanti H. NIM 09105801250119, Prodi Teknologi Pendidikan semester 2 dengan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, dosen pengampu Dr. Sam Hermansyah, SPD, EPD. Saya akan menjelaskan bab 4, yaitu upaya pemberantasan korupsi. Pertama yaitu pendahuluan. Korupsi merugikan negara dan masyarakat. Kedua, menghambat pembangunan dan keadilan. Ketiga, perlu upaya serius dan berkelanjutan. Yang kedua, tujuan pemberantasan ada 4. Pertama, mewujudkan pemerintah bersih. Kedua, menegakkan hukum dan keadilan. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keempat, membangun kepercayaan publik. Tiga, yaitu strategi pemberantasan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pencegahan dan perbaikan sistem. Strategi ini berfokus pada sistemnya. Jika edukasi menyasar niat, pencegahan menyasar kesempatan. Tujuannya agar seseorang tidak bisa korupsi meskipun ada niat karena sistem sangat ketat. Kedua yaitu penindakan atau memberi efek jerah. Strategi ini berfokus pada konsekuensi. Tujuannya agar orang takut melakukan korupsi karena melihat hukum yang berat dan nyata. Ketiga, edukasi masyarakat atau membangun karakter. Strategi ini berfokus pada orangnya. Tujuannya adalah agar masyarakat tidak mau melakukan korupsi karena adanya kesadaran moral dan integritas. Keempat yaitu upaya pencegahan. Yang pertama, transparansi adalah prinsip di mana seluruh proses pengambilan keputusan, kebijakan, dan penggunaan anggaran dapat diakses dan dipantau oleh publik. Kedua, akuntabilitas atau penanggung-jawaban. Kewajiban pemegang mandat atau pejabat lembaga untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan kebijakan yang diambil secara hukum dan moral. Keempat, yaitu sistem birokrasi yang baik. Birokrasi yang sehat adalah birokrasi yang ramping, efektif, dan tidak terbelit-belit. Keempat, pengawasan ketat. Pengawasan berfungsi sebagai sistem peringatan dini, early warning system, untuk mendeteksi adanya anomali atau penyimpangan sebelum kasus besar. Kelima, pendidikan korupsi. Ini adalah fondasi jangka panjang yang menyasar aspek manusia. Selanjutnya yaitu upaya penindakan. Yang pertama, penyelidikan dan penuntutan. Penyelidikan proses yang dilakukan oleh KPK, kepolisian, atau kejaksaan untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Penutupan setelah bukti lengkap, P21, berkas dilimpahkan ke jaksa untuk penuntutan umum. Kedua yaitu hukum TESA, hukum tegas atau efek jerah. Dalam pemberantasan korupsi, hukum tidak boleh sekadar formalitas, tetapi harus memiliki sifat TESA atau memberi efek jerah yang nyata. Tujuannya yaitu memberi pesan kepada publik bahwa korupsi adalah risiko yang sangat tinggi. Ketiga yaitu penyitaan aset hasil korupsi, mengembalikan kerugian finansial negara atau pemulihan ekonomi. Selanjutnya, peran lembaga dan masyarakat. Pertama, peran masyarakat atau menolak suap. Dengan kesadaran untuk tidak memberi atau menerima imbalan di luar ketentuan resmi dan dalam pelayanan publik. Intinya, ketika masyarakat kompak menolak pemberian uang atau uang pelicin, maka sistem birokrasi dipaksa untuk bekerja secara jujur. Kedua,
melaporkan korupsi, whistleblowing. Masyarakat bertindak sebagai informan ketika melihat adanya indikasi penyimpangan. Ketiga, mengawasi kebijakan, social control. Masyarakat memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemerintah agar tetap pada jalur kepentingan publik. Keempat, peran lembaga, wadah dalam pelaksanaan. Lembaga negara dan organisasi masyarakat berfungsi sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi pengawasan tersebut. Lembaga negara seperti KPK, Ombudsman, BPK, dan lembaga masyarakat seperti NGO dan LSM. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pertama, pemberantasan korupsi butuh kerjasama semua pihak. Kedua, fokus pada pencegahan dan penindakan. Ketiga, generasi muda berperan penting.